Ya pemirsa, kita beralih ke informasi berikutnya. Aksi protes dan kecaman terhadap vonis bebas Ronald Tanur berlangsung ricuh di kantor pengadilan negeri Surabaya. Petugas keamanan bentrok dengan massa yang memaksa meletakkan karangan bunga di dalam pengadilan negeri Surabaya. Kericuan pecah saat sejumlah pendemo berusaha memasukkan karangan bunga ke dalam ruangan pengadilan negeri Surabaya. Petugas keamanan terlibat aksi saling dorong hingga karangan bunga rusak dan membuat massa semakin emosi. Sejumlah pendemo akhirnya diizinkan masuk untuk meletakkan karangan bunga di ruang depan pengadilan negeri Surabaya. Pada kesempatan ini mereka mengecam putusan Hakim Erin Tuah Damanik yang membebaskan terdakwa Ronald Tanur dalam kasus pembunuhan kekasihnya, Dini Sera Aprianti, yang terjadi pada 4 Oktober 2023. Mengenai gejolak-gejolak ini kan ada ketidakpuasan masyarakat terhadap putusan ini. Nah, bagaimana putusan ini bisa dievaluasi atau nanti dikoreksi, ya kita hanya menyarankan agar korban dalam hal ini negara ya diwakili oleh penuntut umum melakukan upaya hukum, dalam hal ini kasasi. Karena ini putusan ini adalah kasasi, apa-apanya bebas. Kalau bebas artinya itu harus kasasi selama 14 hari sejak putusan itu dibacakan. Sebelumnya, karangan bunga kritikan atas vonis bebas Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya terhadap Gregorius Ronald Tanur semakin banyak menghiasi depan kantor pengadilan sejak Jumat 26 Juli lalu. Karangan bunga ini pun menjadi tontonan warga yang melintas. Warga juga merasa prihatin atas putusan yang dinilai hanya berdasarkan tidak ada saksi yang melihat. Putusan itu dirasa tidak adil karena mungkin biasanya bersifat baca karena salah satunya putusan itu kan hanya didasarkan tidak ada saksi, itu yang saya dengar itu. Jadi itu mungkin ini juga memang tidak bisa mempengaruhi putusan, tetapi setidaknya bahwa masyarakat itu peduli tentang hukum. Memang benar putusan itu melukai secara dalam rasa keadilan. Bagaimana satu kasus yang menghilangkan nyawa seseorang itu bisa diputus bebas. Harapan saya kasus ini dapat berjalan on the right track, sesuai dengan jalurnya, dan putusan itu dapat dianulir oleh Mahkamah Agung. Bagi masyarakat, kritikan berupa karangan bunga yang dikirimkan ke kantor pengadilan negeri Surabaya ini sebagai bentuk kepedulian masyarakat terhadap hukum di Indonesia. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Ya, Ronald Tanur bebas dari dakwaan pembunuhan kekasihnya Dini Sera Aprianti, dan hal ini menyita perhatian publik termasuk anggota DPR RI Rieke Diah Pitaloka. Ya, hari ini Rieke beserta keluarga korban melapor dan mendesak Komisi Yudisial untuk meninjau kinerja hakim. Keputusan hakim membebaskan Ronald Tanur yang sebelumnya didakwa melakukan pembunuhan terhadap kekasihnya Dini Sera Aprianti dianggap tidak adil. Ronald Tanur diduga merupakan anak mantan anggota DPR RI, menambah perhatian publik, termasuk diantaranya Rieke Diah Pitaloka, anggota DPR RI. Hari ini, Rieke bersama keluarga dan kuasa hukum dari korban hadir ke Komisi Yudisial untuk melapor dan mengusut tuntas ketidakadilan kasus ini. Hari ini kami dari tim kuasa hukum keluarga almarhum Dini Sera Aprianti dari LBH Damar Indonesia, dan ini keluarga dari almarhum Dini Sera Aprianti, ini Bapak Ujang, ayah kandung dari almarhum Dini Sera Aprianti, ini adiknya Alfi Karisma. Kembali hari ini kita masih memperjuangkan keadilan di Republik Indonesia ini. Kita berharap hari ini kita melaporkan kepada Komisi Yudisial atas 3 majelis hakim yang melakukan pemeriksaan perkara terhadap GRT yang kita tahu bersama sudah diputus bebas. Semoga 3 majelis hakim itu segera dilakukan pemeriksaan dan segera dilakukan penindakan dari Komisi Yudisial. Sebelumnya Ketua Majelis Hakim Erin Tuah Damanik memvonis bebas Ronald Tanur.
Meski ada bukti CCTV dan hasil visum, hakim memutuskan bahwa Dini meninggal karena meminum alkohol, bukan karena penganiayaan dari Ronald. Dari Jakarta, Wenda Nura, Wildan Aulia, iNews melaporkan. Pemirsa, sebelumnya anggota DPR RI sekaligus politisi PDI Perjuangan Rieke Diah Pitaloka mendesak Komisi Yudisial untuk menyelidiki vonis bebas terhadap Ronald Tanur. Dirinya juga meminta vonis bebas Ronald Tanur yang dinilai janggal dapat diusut tuntas. Dimanapun berada, ada berita membuat saya sebenarnya muak banget. Feelingku indikasi kuat ada sesuatu yang janggal gak benar. Keputusan Pengadilan Negeri Surabaya 24 Juli 2024 terhadap Gregorius Ronald Tanur, katanya si anak seorang anggota DPR RI. Ketua Majelis Hakim yang bernama Erin Tuah Damanik mengatakan membebaskan terdakwa dari segala dakwaan jaksa penuntut umum kasus pembunuhan. Ada bukti CCTV. Tadinya tuntutannya 12 tahun penjara. Saya mendesak Komisi Yudisial, institusi manapun yang terkait pengawasan kinerja hakim, mohon selidiki dan bongkar hasil keputusan yang dibacakan Ketua Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Surabaya 24 Juli 2024. Indonesia jangan diam, viralkan, terus suarakan. Kita menuntut keadilan bagi korban yang bernama Dini Sera Afrianti yang kehilangan nyawa, anak dewan, mau anak pejabat apapun, kasus seperti. Ya pemirsa, kita beralih ke informasi selanjutnya. Mantan terpidana kasus Vina Saka-Tatal akan menghadirkan 8 saksi di sidang peninjauan kembali pada hari ini. Salah satu saksi yang akan hadir adalah Liga Akbar yang sebelumnya mencabut kesaksiannya di tahun 2016. 8 saksi akan hadir di sidang peninjauan kembali Saka-Tatal di Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat. Ke-8 saksi dihadirkan pihak pemohon yaitu Saka-Tatal untuk memperkuat bukti baru atau novum yang diajukan Saka. Salah satu saksi yang hadir adalah Liga Akbar. Sebelumnya Liga Akbar mencabut keterangannya sebagai saksi kasus Vina yang pernah ia sampaikan tahun 2016 silam. Liga Akbar mengaku memberi kesaksian palsu atas arahan ayah Eki, Ibtu Rudiana. Meminta Liga Akbar dihadirkan sebagai saksi fakta ataupun kronologis di sidang PK-nya Saka-Tatal. Gimana siapa? Insya Allah itu juga sudah kami komunikasikan dari minggu kemarin juga saya sudah sampaikan ke Liga Akbar untuk bisa menghadiri, membantulah untuk PK-PK terpidana maupun Saka-Tatal yang sedang proses pengajuan PK-nya. Yang mudah-mudahan kan dari keterangan Liga Akbar ini minimal bisa memberikan suatu kronologis baru lah, karena ini kan bisa dijadikan novum. Mudah-mudahan apa yang akan disampaikan Liga bisa sedikit membantu dalam memberikan kesaksian. Sebelumnya dalam sidang PK Saka-Tatal Jumat lalu, pihak termohon yakni Jaksa Penuntut Umum menolak seluruh bukti baru atau novum yang diajukan Saka. Sidang kemudian akan dilanjutkan dengan agenda pemeriksaan saksi dari pemohon Selasa besok. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Pemirsa, sahabat sekaligus saksi dalam kasus kematian Vina, Mega dan Widi akan hadiri sidang peninjauan kembali Saka-Tatal yang digelar di PN Cirebon, Jawa Barat hari ini. Kuasa hukum Mega dan Widi, Muhtar Effendi, menyebut jika kesaksian keduanya penting untuk membuka tabir yang menyebabkan kematian Vina dan Eki di tahun 2016 silam. Ada hal yang sangat menarik di sini yang disampaikan oleh Mega dan Widi, terutama di dalam waktu kejadian, yang mana di dalam berkas perkara persidangan tahun 2017 itu disampaikan bahwa jam 10 lebih atau 22.30 begitu dinyatakan bahwa Eki dan Vina itu meninggal dunia. Ya, sementara di dalam keterangan yang diberikan oleh klien kami, yaitu Mega dan Widi, bahwa sebelum jam 22.30, yaitu jam 22 lewat belasan menit lah, kalau tidak salah saya menyimak itu jam 22.18 menit, gitu ya.
itu Vina masih menelepon, bahkan miss call berulang kali kepada Widi sebagai teman yang paling dekatnya. Karena sebelumnya memang Widi ditelepon oleh Vina, kan gitu ya, diajak main, yaitu sekitar jam 22 lebih belasan menit itu Widi ditelepon oleh Vina, diajak main. Cuman karena memang Widi tidak berkenan untuk main keluar, akhirnya telepon itu atau ajakan itu diabaikan. Nah, sekitar pukul 22 lebih 18 menit gitu ya, 22 belasan lah lebihnya, itu Vina miss call lagi ke Widi pada jam 22.30, artinya berselang 12 menit kurang lebih ya, tiba-tiba di di status ulangi bahwa Mega itu mengirim SMS ya, mengirim SMS ke Vina dengan panggilan Dek. Itu artinya Dek itu dia seolah-olah menyapa gitu ya, lewat SMS itu Dek gitu. Tetapi panggilan yang disampaikan lewat SMS itu tidak pernah direspon oleh Vina. Nah, kedua orang sahabatnya ini berpikir jangan-jangan memang Vina lagi arah pulang kan gitu ya. Sekitar jam 11, jam 23 itu ramai di status BBM, waktu itu kan masih BlackBerry ya, ada tulisan RIP Eki RDN. Artinya status itu menyampaikan bahwa RIP itu rest in peace ya, bahwa Eki itu telah meninggal. Jadi kalau kita melihat peristiwa pembunuhan yang dikatakan di dalam berita acara yang digunakan oleh jaksa penuntut umum dalam dakwaannya dan dalam tuntutannya, kemudian digunakan oleh majelis hakim pada saat itu untuk mendakwa 8 orang terpidana, salah satu diantaranya adalah Saka Tatal. Ini waktu ini tidak matching, Mbak. Ya, kenapa saya bilang tidak matching? Karena hanya selang beberapa belas menit saja, atau mungkin kan 22.30 itu Vina udah nggak menjawab. Ya, artinya dari 22.18 ke 22.30 itu hanya beberapa belas menit saja. Nah, kami berpikir apakah iya pembunuhan yang sebegitu kejam ya, dan dilakukan juga ruda paksa terhadap Vina berlangsung hanya belasan menit. Baik. Ya, Ibtu Rudiana belak-belakan soal semua tuduhan dalam kasus Vina dan Eki. Kepada rekan Abraham Silaban di program AB+, Rudiana menepis bahwa ia memengaruhi penyidik dalam mengusut kasus kematian anaknya Eki. Langkah kaki beliau sudah rapuh dengan hujatan kita semua. Semangat beliau sudah hancur dengan hujatan kita semua. Satu pun tidak ada yang peduli terhadap beliau. Saya bilang, Bang, abangku yang sahabat Bang, saya terpanggil hati nuraninya. Melihat keadaan ini, akan saya perjuangkan semampu saya Bang. Walaupun saya bukan ahli hukum, tapi saya punya hati nurani yang siap berjuang untuk keluarga abang, terutama khususnya kepada almarhum yang telah meninggalkan kita semua. Seperti itu Bung Abraham. Semoga almarhum ini tenang di alam sana. Amin ya Allah. Saya lihat Pak Rudiana, Ibtu Rudiana sebagai seorang pribadi yang terisak, terseduh-seduh, apapun seragam yang digunakan sebagai seorang personil kepolisian tentu saja nggak melepaskan beliau sebagai sosok ayah yang kehilangan anaknya. Apa yang membuat Bapak begitu terisak, Pak? Kenapa Bapak terseduh-seduh, Pak? Tentunya saya sebagai orang tua sangat merasa terpukul dan sedih dengan hilangnya anak kami. Apalagi dengan isu-isu miring yang lebih memojokkan kami, apalagi sebagai orang tua. Di tahun 2016, saya hanya seorang polisi berpangkat bintara, pangkat Aibtu, yang tidak punya kemampuan apa-apa. Apalagi sampai diisukan saya mempengaruhi penyidik dalam hal penyidikan, itu sama sekali tidak. Apalah artinya saya yang memang tidak punya dan tidak bisa apa-apa. Saya semuanya kami serahkan kepada penyidik, dan saya yakin dan percaya pada para penyidik.
Bapak bukan hanya disebut mempengaruhi penyidik, bahkan disebutkan juga jangan-jangan ada pengaruh bahkan sampai ke ruang pengadilan, Pak. Baik, terima kasih. Tentunya di sinilah yang tadi saya sampaikan. Dengan pangkat saya bintara, apakah mungkin saya bisa mempengaruhi dari mulai penyidik, kejaksaan, bahkan pengadilan? Hal yang mustahil, apalagi dengan keadaan saya yang pas-pasan, hanya buat hidup keluarga, dan tidak ada niatan sama sekali untuk ke sana. Kalau disebutkan tadi bahwa ada yang menyebut ini bukan makam Eki yang sesungguhnya, alias bukan almarhum anak buah hati Bapak. Ada yang meminta untuk ekshumasi dan lain sebagainya. Bapak sebagai seorang pribadi, bagaimana menjawabnya? Baik, terima kasih. Tentunya semua ini membuat kami dan keluarga merasa sakit ya. Merasa sakit, apalagi orang yang punya pikiran-pikiran negatif yang katanya menyampaikan bukan anak kami, bukan Eki dan lain-lain. Ini anak kami. Ini Muhammad Rizky Rudiana yang kami besarkan dari kecil sampai umur 16 tahun sampai meninggalnya dalam keadaan yang membuat kami sangat sakit meninggal karena perlakuan orang-orang yang sangat biadab kepada anak saya.